Ya, ketemu lagi dengan saya Rizky Prabowo. Kali ini kita akan membahas terkait dengan beberapa peralatan yang digunakan untuk supporting atau mendukung ya, mendukung perkuliahan kita dalam membangun sebuah sistem Internet of Things. Nah, beberapa peralatan tersebut diantaranya, mari kita pindahkan kameranya ke sana. Ke situ ya. Sebentar. Yep. Oke, di sini ada beberapa peralatan. Kalau yang ini kemarin sudah dijelaskan ya di video sebelumnya. Ini Note MCU versi 3, biasa disebut atau dipanggil Lolin gitu ya. Oke, nah kemudian mulai dari sini. Ini namanya PIR, pasif inframerah. Nah, ini biasanya digunakan untuk mendeteksi keberadaan seseorang. Misalnya nih, mungkin pernah nonton film Avenger atau film-film fiksi ilmiah gitu ya. Nah, pada saat orang masuk ke ruangan, tiba-tiba lampunya hidup sendiri tanpa harus hidupin saklar gitu ya. Nah, ini salah satu sensor yang digunakan untuk membantu. Jadi dia men-split inframerah gitu ya. Nanti dia bisa menerima atau bisa mendeteksi di suatu ruangan itu ada orangnya atau tidak. Nah, kalau ada ruangnya berarti dia akan terkoneksi dengan device lain, memberikan instruksi ke device lain untuk menghidupkan lampu misalnya. Nah, itu contohnya. Ini versi sederhananya ya, PIR atau pasif inframerah versi sederhana. Oke. Kemudian di sini ada ultrasonic, sensor ultrasonic. Nah, sensor ultrasonic di sini ada tulisannya di sini kecil. Bentar, di sini ada tulisannya T, kemudian di sini R. T ini transmit, di sini ada tulisan T ini. Yang ini ya. Ini transmit. Kemudian kalau di sini ada R, kelihatan nggak sih? Nggak fokus ya. Nah, di sini ada R, ini receive. Jadi ini yang menembakkan suara, dia bentuknya triangle. Nembak, kemudian masuk ke sini. Nah, jarak atau waktu tembakan, waktu menembak dengan waktu menerima, nah itu nanti diukur dibagi 2, prinsipnya gitu. Nah, itu untuk mengetahui jauhnya. Biasanya ini implementasinya sih di parkir ya, sensor parkir gitu. Kemudian ini device yang krusial. Ini device namanya power supply. Power supply untuk arus DC, arus lemah gitu ya. Nah, ini power supply. Nah, power supply di sini punya 2 output. Ada output 3,5, yang di sini 3,5, kemudian ada 5 volt. Ada tulisannya. Kalau nanti kalian beli ini ada tulisannya di sini. Nah, di sini ada kabel jumpernya. Ini ada kabel jumpernya. Di sini soketnya ada atau pinnya ada 4. Pinnya ada 4. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 pin ini. Nah, kalau misalnya di jumper salah satu, seperti ini misalnya, nah, seperti ini. Nah, ini artinya dia menggunakan yang output 5 volt. Di jumper salah satu dimatiin, di jumper ini dimatiin. Nah, ini inputnya bisa 2, ada USB, ada jack kayak jack laptop gitu. Kemudian di sini ada tombol untuk start dan stop, start, stop, start, stop. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya laptop gitu ya, pakai jacknya sama gitu ukurannya, pakai yang ini silakan. Nah, tapi kalau kalian tidak punya, pakai yang seperti ini. Sebentar, saya carikan. Gimana ya? Bukan. Nggak ketemu, kemana ya? Oh, ini dia, jatuh. Nah, yang seperti ini tinggal dicolok ke sini.
kemudian ini yang ujungnya masuk ke power seperti ini. Nah, seperti ini. Kayak di charger handphone kalian lah ya. Tapi usahakan cari yang biru dia ujungnya. Dalamnya itu biru. USB 3. Karena powernya lebih besar. Gitu ya. Kemudian jangan sampai ini 2 pin, kan yang keluarkan 2 pin ya. Outputnya 2 pin, yang 2 di jumper, yang 2 lagi kita pakai. Ini jangan sampai gandeng langsung gini. Entah apapun yang menghubungkan jangan sampai gandeng langsung. Kalau gandeng langsung dia langsung short. Plus minus ketemu langsung konslet dia. Kalau konslet dia keluar asap dan hasilnya seperti ini. Ini ada yang rusak pernah sekali karena insiden. Dia gandeng jadi langsung kebakar dia. Ya. Rusak. Ini rusak. Kemudian di sini ada flame sensor atau sensor api. Ini biasa digunakan untuk robotik ya. Anak-anak robotik biasanya kalau bikin robot pemadam api gitu ya, salah satu sensor yang dipakai yang seperti ini. Kalau dia panasnya mencapai sekian gitu ya, ini sensor panas flame sebenarnya, sensor panas. Nah, mencapai sekian dia akan trigger atau mengaktifkan device yang lain, memberikan sinyal gitu ya. Ini buzzer hanya untuk menghidupkan gitu ya. Misalnya ya, dari sini mendeteksi api, kemudian ke sini api terdeteksi, dia menghidupkan sirine di sini. Bisa aja kan ya. Kemudian ini ada inframerah. Ya, di sini sensor inframerah. Ini ada tembak dan receive. Nembak, kemudian menerima. Ini prinsipnya mirip dengan ultrasonic tadi. Dia melempar, kemudian menerima. Kemudian di sini ada relay. Relay ini biasanya nanti dihubungkan dengan power AC gitu ya, power listrik AC. Ini relaynya cuman ada 1, biasanya ada 2, ada 3, ada 4 dan seterusnya. Banyak sesuai dengan budget kalian. Karena di sini hanya untuk belajar, jadi nanti kita pakai yang 1 ini saja. Kemudian LED, ada LED nih, LED sederhana, LED kecil. Nah, untuk LED ini silakan beli ini 100 perak satunya murah banget ini 100 atau 200 perak. 200 rupiah bukan perak ya, 200 rupiah ya. Nah, untuk membedakan plus dan minus, yang panjang, yang kakinya panjang, LED ini yang kakinya panjang itu yang plus. Ya. Oke, yang pendek min. Kemudian di sini ada motor DC. Motor DC ini hanya untuk praktek saja. Nah, ini bisa aja nanti diganti dengan roda gitu ya. Kalau robot beroda itu kan pakainya motor DC ini. Oke, kemudian ada servo. Ini servo. Servo ini hanya untuk penanda saja. Nah, ini biasanya digunakan untuk lengan robot. Kemudian alat bantu lain breadboard. Ya, breadboard ini ada yang besar, ada yang kecil seperti ini. Saran saya pakai yang agak besar ya. Yang sedang seperti ini, yang 144 apa ya. Nah, lebih mudah lah dibandingkan dengan yang kecil-kecil, agak ribet, agak ya jelimet lah karena kecil ya. Nah, kalau ini garisnya ke sini. Nah, ini garisnya ke sini mendatar gitu ya. Kemudian yang untuk powernya ke sini, ke bawah. Kemudian ada sensor, ini sensor kelembaban tanah. Sensor kelembaban, ada juga sensor kelembaban untuk udara. Ini dia, ini sensor kelembaban untuk udara. Kalau ini untuk tanah. Oke. Kemudian ini juga sebenarnya sama, power juga, hanya saja dia lebih
fleksibel. Kalau tadi yang ini hanya 3 volt, 3,3 sama 5 volt gitu ya. Kalau yang ini bisa step up, step down. Harganya juga lebih mahal sih. Kalau yang ini 7,5 atau 8.000 lah. 8.000. Kalau yang ini sekitar 30.000 lah. 25 sampai 30.000. Nanti kita praktekin contoh saja untuk contoh. Nah, ini contoh kita ingin menghidupkan ini nih. Ini contoh. Ingin menghidupkan apa namanya? Motor ini ya. Ini minus, kita colok ke minus, plus kita colok ke plus. Oke. Kalau menggunakan ini, nah, mari kita coba colok ke sini. Balik. Karena oke, berapa ini? Yang keluar 5 volt ya, tulisannya 5 volt. Ini bisa dinaik turunin pakai potensio yang ada di sini. Di sini ini potensio meter, bisa dinaikin, bisa dikurangin gitu ya. Kita coba 5 volt saja. Nah, 5 volt. Oke. Mari kita coba. Ya. Di sebelahnya ini ada on sama off, keluar atau tidak arusnya itu ya. Nah, ini di sini di sebelahnya, nggak kelihatan ya. Di sebelahnya ini ada on sama off. On off gitu. Nah, ini dipencet dulu. Ini. Nah, kan 00 dia. Mari kita siapkan ke perangkatnya dulu. Ini plus. Sini ini minus. Oke. Nah, pada saat ini nanti kalau kita on off kan di sini, ini harusnya jalan muter. Ini sekarang kelihatan gini ya. Mari kita coba. Nah, ini muter. Ini nggak begitu kelihatan ya karena cepat. Ya, oke. Nah, kemarin insidennya pada saat muter ternyata ada kabel yang nyenggol, short. Oh, adapternya ini yang rusak, yang ininya yang kalah. Oke, kita matikan. Oke, tadi menggunakan yang 5 volt untuk menghidupkan ini. Bagaimana dengan LED? Kalau ini kan langsung ya. Nah, kalau LED kita butuh tambahan contoh seperti ini. Nah, kita pakai yang ini ya. Pakai resistor atau hambatan ya. Hambatan untuk menghidupkan LED. Nah, ini dari plus di sini, kemudian LED-nya mana? LED. Saya butuh LED. Nah, ini LED plusnya kita taruh di sini. Kemudian minusnya di sini. Nah, ini minnya kan ke sini, nggak nyampe nih. Nah, kita pindah ke sini. Nah, jadi rangkaiannya gini. Kakinya ke, ya dirangkai aja lah rangkaiannya. Nah, ini kalau kita hidupkan harusnya hidup, harusnya. Oh iya. Mari kita coba. Nah, dia hidup. Hidup tapi nggak terang ya. Ini hidup ini. Dia hidup. Oke. Yap. Nah, konsep dasarnya IoT ini hanya untuk memutus dan menyambung arus yang masuk ke dalam device. Konsepnya ini hanya bertugas untuk memutus dan menyambung biasanya. Oh, dari sini misalnya
pada saat ada api, tolong hidupkan LED-nya, LED yang ada di sini. Jadi sebenarnya dia standby untuk hidup LED ini. Begitu ada sensor api di sini membaca ada api, dia akan memerintahkan ke dia, tolong dong sambungin arusnya dia, arusnya si LED ini. Mana LED? Nah ini. Tolong dong sambungin arusnya LED ini supaya dia hidup. Atau tolong dong sambungin ke buzzer supaya dia hidup. Jadi ini hanya menerima instruksi, woi ada api, hidup, misal seperti itu. Nah, standby-nya gimana? Ya pakai adapter, pakai power supply gitu ya. Kalau di real kehidupan di nyata gitu ya, dia pakainya relay. Dia bisa menyambungkan dan memutuskan arus AC. Oke, mungkin sampai di sini saja video kita. Sampai ketemu di video selanjutnya.